Hai, nama aku Kezia dengan absen 23133119. Kali ini saya akan menjelaskan modul 3 yaitu tentang analisa karakteristik sinyal. Nah, di bagian pertama ini mari kita bahas tentang analisa gambar. Nah, di bagian pendahuluan saya diberi coding dan juga saya menunjukkan hasilnya. Nah, di slide berikutnya ada pertanyaan tentang analisa gambar tersebut. Nah, soal yang pertama itu berapa jumlah gelombang yang tampil pada hasil plot? Mengapa program di atas hanya menghasilkan gelombang sejumlah itu? Nah, pada soal tersebut diketahui frekuensi memiliki nilai 4 Hz. Maka untuk menentukan T dengan rumus 1 per F didapat T sama dengan 0,025. Dan juga pada soal tersebut diketahui durasinya 1 detik. Maka dalam 1 detik ada 4 T atau 4 dikali 0,25. Jadi disimpulkan jumlah gelombang sebanyak 4 periode dengan satu periode memiliki nilai T 0,25. Lalu pada soal nomor 2, ubah frekuensi sampling menjadi 8 Hz. Lalu apa yang terjadi? Gambar tersebut menunjukkan hasil jika frekuensi diubah menjadi 8 Hz. Dalam durasi 1 detik, ada 8 titik sampling, sehingga hasil tidak smooth dan patah-patah seperti gelombang segitiga. Lalu soal nomor 3, berapa frekuensi sampling minimal untuk mendapatkan jumlah gelombang yang sama dengan frekuensinya, dan mengapa? Jadi, dalam teorema Nyquist menyatakan bahwa frekuensi sampling harus minimal 2 kali lipat dari frekuensi sinyal yang untuk menghindari aliasing. Diketahui frekuensinya kan tadi tuh 4 Hz, maka frekuensi sampling lebih besar 2 kali 4 atau 8 Hz. Jika frekuensi samplingnya kurang dari 8 Hz, aliasing dapat terjadi menyebabkan sinyal yang diterima berbeda dari sinyal hasil. Nah, soal berikutnya, ubah frekuensi sampling menjadi 8 Hz dan gunakan fungsi cos sebagai fungsi sinyal. Jawabannya ada pada sisi sebelah kiri. Lalu soal berikutnya, amati hasil percobaan soal pada D, dan deskripsikan jika ada perubahan dan analisis mengapa. Karena cos X sama dengan sin X tambah 90 derajat, yang berarti ada pergeseran fasa sebesar 90 derajat. Bentuk gelombang kosinus tetap sesuai karena hanya mengalami pergeseran fasa. Berikutnya, mari kita bahas bagian kedua, yaitu analisa suara. Mari kita dengar terlebih dahulu. Nah, menurut saya, nilai frekuensi diubah menjadi lebih rendah dari audio sebelumnya karena suara audio terdengar lebih pelan dan rendah. Selain itu, nilai amplitudo tetap bernilai 1. Mari kita bahas untuk audio yang kedua. Menurut saya, nilai frekuensi diubah menjadi lebih tinggi karena volumenya meningkat dari audio yang pertama. Dan nilai amplitudo yang tetap sama seperti audio 1, yaitu A bernilai 1. Selanjutnya yaitu audio yang ketiga. Di audio ketiga ini, nilai frekuensi diubah terdengar seperti 1 oktav lebih tinggi dibandingkan audio yang kedua. Namun nilai amplitudo terdengar tetap, yaitu A bernilai 1. Selanjutnya yaitu audio yang keempat. Audio 4 ini terdengar suara yang lebih tinggi dibandingkan audio yang ketiga. Menurut saya, nilai frekuensi diubah menjadi lebih tinggi lagi dan nilai amplitudo yang tetap sama, yaitu A bernilai 1. Selanjutnya yaitu audio yang kelima. Di audio ini terdengar suara yang sangat pelan, bahkan hampir tidak terdengar. Menurut saya, nilai frekuensi diubah menjadi lebih rendah dibandingkan audio yang keempat. Dan nilai amplitudo juga diubah menjadi 0,5. Mari kita bahas audio yang terakhir, yaitu audio yang keenam.
Menurut saya, di audio ke-6 ini terjadi perubahan di nilai amplitudo menjadi 2 karena terdapat distorsi. Lalu nilai durasi juga berubah menjadi 3.